Senior aku kembali. Jadi Anda adalah Jiang Nana. Apa yang kau inginkan? Luenyo. Berutang pada kami. Pinjaman berbunga tinggi sebesar 5 juta. Sekarang dia tidak bisa ditemukan. Aku tidak ada hubungannya dengannya. Pergi cari orang yang berutang uang padamu. Tapi Anda adalah penjaminnya. Lihat dengan jelas. Ini tertulis hitam di atas putih. Jangan coba menyangkalnya. Jika kau tidak punya uang untuk membayarnya kembali ya, kau bisa bayar dengan tubuhmu. Kau benar-benar Kakak senior kedua Jiang Nana. Kakak senior tertua Jiang Nana. bosan hidup. Gang anjing serigala macam apa? Kurasa kalian hanyalah sekumpulan pudel. Baiklah kalian para bajingan. Geng Wolf Dog Cody Jiangchen dilindungi oleh keluarga Duan. Jika kau menyinggungku, itu berarti menyinggung keluarga Duan. Saudara-saudara serang. Membiarkanmu membayar dengan tubuhmu. Sudah memujimu. Dengan penampilan sepertimu. Di sini bersama kami. Kau bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjual tubuhmu. Kau sebagai seorang kakak besar, setelah menjadi satu selama bertahun-tahun, masih hanya bisa menjadi anjing bagi keluarga Duan. Daging anjing tidak pantas dihidangkan di meja. Kurasa kau bosan hidup. Kau siapa? Kau pikir kau siapa? Sebutkan namamu. Kau berani memprovokasi orang-orang Direktur Kie. Kau pasti bosan hidup. Direktur Kie. Keluarga Qin yang menekan keluarga Duan. Hanya 1 menit. Jiang Nana, cium aku. Bukankah kamu bilang 1 ciuman akan menyelesaikannya? Apakah kamu mempermainkanku? Aku tidak akan berani. Hanya saja, aku membutuhkanmu. Secara aktif menciummu. Jiang Nana, jangan memancing masalah. Melemparkan dirimu ke dalam pelukanku tidak berguna bagiku. Tindakanmu hanya membuatku berpikir kamu tidak terkendali. Poin. Aku tahu, kau memiliki prasangka terhadapku. Tapi Bos Yulchu secara paksa menugaskan tugas ini kepadaku. Selama kau setuju untuk 1 ciuman per hari dan membagi 24 jam dengannya, dia akan segera menyelesaikan semuanya untukmu. Dan aku berjanji, interaksi kita di masa depan akan sangat menyenangkan. Pernahkah kamu melihat jual beli paksa yang membuat orang bahagia? Kalau begitu aku akan menggunakan kata yang berbeda. Aku jamin bahwa ketika kau melihatku nanti, kau tidak akan merasa tertekan. So kuat. Bawa kontrak sampah itu mendekat padaku. Jiang Nana, sudah kubilang jangan memancing masalah, dan sekarang kamu mengambil keuntungan dariku. Setiap detik sangat berharga. Tidak ada waktu untuk menunda. Jiang Nana, aku peringatkan kamu. Kamu harus punya kesadaran diri. 100.000 per ciuman. Ini tidak dihitung sebagai menjual penampilanku. Bagaimanapun aku mencium pria tampan. Akulah yang diuntungkan. Jangan melihat apa yang bertentangan dengan kepatutan. Pertahankan integritasmu. Bos, ini sudah dekat. Mulut kecilmu. Sudah selesai belum? Kau siapa? Jika kau mencium Nana kami, kau harus bertanggung jawab. Jika kau menyukai Nana kami, kau harus lulus ujian kami dulu. 2 kakak senior. Kau salah paham. Dia adalah bosku. Pembunuh yang membunuh Nana. Sebelum Nana meninggal, kenapa kamu membiarkan mereka pergi? Orang terakhir yang dia lihat adalah 2 pria ceroboh ini. Mereka adalah tersangka terbesar. Kenapa kamu membiarkan mereka pergi? Kembali. Bos tenang sedikit. Bos, Nana kemarilah. Bahaya. adik junior lewat sini. Bahaya. Kemarilah Nana. Lewat sini. Kemarilah Nana. Bahaya, cepat kembali adik junior. Adik junior, adik junior. Lewat sini. Sudah cukup. Apa yang kau coba lakukan? Nana, mulai sekarang orang-orang seperti mereka
Tidak diizinkan mendekatimu setengah langkah pun. Apa maksudmu orang-orang seperti mereka? Mereka adalah keluargaku. Keluargamu. Hanya pernah ada aku. Anggota keluarga macam apa kau bagiku? Aku. Meskipun kita belum menikah. Tapi. Benar. Kita akan menikah sekarang juga. Lepaskan aku. Siapa bilang mereka ingin menikahimu? Kamu akan menikah denganku cepat atau lambat. Karena ini adalah fakta yang sudah pasti. Kenapa tidak kamu laksanakan lebih cepat? Nana, percayalah padaku. Aku tidak akan pernah menyakitimu. Namun orang lain. Kamu tahu wajah seseorang, tapi tidak hatinya. Mungkin menuntut nyawamu setelahnya. Sebelum hari ini, aku masih mengira kau lembut dan beradab. Aku tidak pernah menyangka kau akan memiliki karakter seburuk itu. Hanya karena kau punya uang kau bisa sembarangan menjebak orang dan meremehkan keluargaku. Ini adalah kuil keluargaku, bukan grup kin milikmu. Bukan tempatmu untuk bertindak semena-mena di sini. Keluar sekarang. Keluar cepat pergi. Cepat pergi. Nana. Nana. Cepat keluar. Nenek tua ini, berhenti, aku tidak akan melayanimu lagi. Nana. Ini pertama kalinya aku melihat Nana seperti ini. Sangat marah sampai terlihat seperti ikan buntal. Tidakkah menurutmu dia menggemaskan? Bos, ini juga pertama kalinya aku melihatmu seperti ini. Diusir oleh seseorang. Seperti anjing liar. Sungguh memalukan. Pergi selidiki dua orang bodoh ceroboh itu. Apa latar belakang mereka? Dan bagaimana denganmu? Tetap di tempat menunggu Nana. Mengerti? Bawakan aku satu set pakaian lagi. Ya, Waktu daring itu berharga. Aku tidak sanggup bertengkar dengan Nana. tunggu sebentar. Ini aku. Lu Wenyu, kenapa kau mengikutiku? Nana, bisakah kita bicara? Kita sudah putus. Apa yang harus kubicarakan denganmu? Untuk mendengarkanmu dan wanita kaya itu. Bermesraan dan penuh kasih sayang. Maaf, itu bukan gosip. Yang ingin kudengar. Lu Wenyu, apa maksudmu? Nana, aku akhirnya melihat dengan jelas. Orang yang kucintai di hatiku adalah kamu. Itu adalah kamu dari awal sampai akhir. Itu adalah Duan Wan itu. Dia merayuku. Itulah mengapa aku kehilangan akal sehat. Nana, mari kita kembali bersama. Selingkuh mendua, lalu menyalahkan korban. Kesalahan yang bisa dilakukan seorang pria dalam suatu hubungan. Kau telah melakukan semuanya, dan kau masih berani memintaku untuk berdamai. Bukankah kamu tercela? Aku akan berubah di masa depan. Nana, aku berjanji akan berubah. Aku hanya dalam cinta. Menyimpang sejenak. Aku menyukaimu. Aku sangat-sangat menyukaimu. Enya, minggir. Kakak Yukita sudah bersikap begitu rendah hati dan patuh. Memohon padamu untuk kembali bersama. Namun kau masih berpura-pura mulia. Jika kau terlalu sering berpura-pura acuh untuk memikat seseorang, itu tidak akan berhasil lagi. Jika kau tidak pergi dengan kakak Yu hari ini, jangan salahkan kami para saudara, karena bersikap tidak sopan. Lu Wenyu, haruskah kau memaksaku untuk menghabiskan kesabaranmu? Menghabiskannya sepenuhnya begitu. Jiang Nana, aku tahu kau bisa berkelahi, tapi melawan 4 lawan 1, kau tidak punya peluang untuk menang. Aku kasihan pada wajahmu sayang. Jadilah gadis yang baik dan berdamailah denganku. Siapa bilang itu 1 lawan 4? Kau siapa? Kami sedang memberi pelajaran pada seseorang di sini. Enya, Suami Jiang Nana. Orang kaya zaman sekarang, kenapa mereka sangat suka menjadi suami seseorang? kau. Pantas saja dia memperlakukan kakak Yu kita dengan sikap acuh tak acuh seperti itu. Jadi dia berhubungan dengan pria baru dan bahkan sudah menikah. Padahal kakak Yu kita begitu setia padamu. Kakak Yu, dia sudah menduakanmu. Bisakah kau tahan dengan ini? Jiang Nana, kau memarahiku dengan begitu fasih. Tapi di belakangku, kau yang lebih dulu selingkuh. Dan kau bahkan tidak berani mengakuinya. Hari ini kau harus mengganti rugi kerugian emosionalku. 5 juta, maka aku tidak akan memperpanjang masalah ini lagi. Lu Wenyu, apa kau tidak punya malu? Keluar dari sini sekarang juga. Kalau tidak, tinjuku tidak akan menahan diri. Beraninya kau berbicara padaku seperti itu. Hari ini, jika aku tidak menghajar kalian berdua sampah ini sampai mati. Kau boleh memprovokasiku. Tapi, sebaiknya kau jangan memprovokasi dia. Bagaimana jika aku memang memprovokasinya? Hanya seorang pria cantik. Namun dia berani menantangku. Kakak Yu,
kau. Itu mengesankan. Kau punya keahlian. Aku secara khusus mempelajarinya untukmu. Siapa yang menyuruhmu begitu provokatif? Kau punya keberanian besar. Beraninya kau melukai kakak Yukami. Hari ini, tidak ada satupun dari kalian yang boleh berpikir untuk pergi dari sini hidup-hidup. Dengan kekuatan tempurku, menghadapi sampah-sampah ini bukanlah masalah. Bersembunyi di belakangku. Apa kau selemah itu? Kamu bicara omong kos. Tetap di sana dan jangan bergerak. Jangan ganggu penampilanku. Jiang Nana, aku salah. Istriku benar-benar luar biasa. Kami salah, mari kita bicarakan ini baik-baik. Bicara baik-baik. Mulutmu terlalu kotor. Aku akan membilas mulutmu untukmu. Jika kau menggangguku lagi, aku akan memukulmu setiap kali aku melihatmu. Pergi. Ayo pergi. Kenapa kau di sini? Apa yang sedang kau lakukan? Nana, aku datang untuk memohon pengampunanmu. Semua ini salahku. Seharusnya aku tidak, tanpa bukti apapun, dengan mudah memfitnah kedua anggota keluargamu itu. Melihat betapa tulusnya dirimu. Lupakan saja. Aku tidak bisa melupakannya. Aku harus tahu dengan jelas bahwa kamu benar-benar memaafkanku. Jika kamu belum, aku akan terus berusaha untuk pengampunanmu. Baiklah, aku tahu kau tidak punya niat buruk. Aku memaafkanmu. Kalau begitu, apakah kamu masih mengundurkan diri? Aku tidak jadi mengundurkan diri lagi. Bagus, kemasi barang-barangmu dan datanglah ke tempatku. Untuk apa kita pergi ke tempatmu? Tempatmu tidak aman saat ini. Mungkin saja mereka memanfaatkan ketidaksiapanmu dan kembali. Bukankah kamu pengawal pribadiku? Kamu harus melindungiku 24 jam sehari. Wajahmu terus berkedut. Apa? Wajah sakit. Direktur Kie. Apakah aku datang di waktu yang buruk? Kalian berdua bicara dulu. Aku akan kembali ke kamarku dulu. Lain kali bisakah kamu punya kesadaran situasional? Direktur Kie, aku datang untuk melaporkan situasi di kuil itu. Mengenai kuil itu adalah rumah Jiang Nana. Karena sudah bobrok, tidak ada uang dupa untuk renovasi, yang mengakibatkan semakin sedikit orang datang untuk memberikan persembahan. Bau apa itu? Aku pergi ke kuil hari ini. Guru di kuil itu berkata, wewangian ini membantu tidur. Pergi ke kuil setiap beberapa hari. Kedengarannya menyenangkan. Kuil itu benar-benar rumah Nana. Jadi itu sebabnya dia sering pergi ke kuil. Dia sedang pulang. Beli seluruh jalan itu. Dan merenovasinya. Baik. Gua Xiaoxi, aku kembali untuk berganti pakaian. Aku akan segera ke sana. Direktur Qin, jika malam ini tidak ada pengaturan kerja lain, aku ingin pergi keluar. Sama sekali tidak. Tidak. Apa kau punya pengaturan kerja? Tidak. Jika tidak ada, kenapa aku tidak boleh pergi? Kau benar-benar tidak bisa. Kembali ke tempat tidur dan tidurlah. Saat ini adalah waktu di luar jam kerjaku. Tapi orang yang akan kau temui mungkin menimbulkan ancaman bagimu. Oleh karena itu kau tidak diizinkan keluar. Aku adalah pengawalmu, bukan burung kenari dalam sangkar. Kau tak berhak mengganggu aku bersosialisasikan. Sebagai bosmu, aku berhak bertanggung jawab atas keselamatanmu. Qin Yanshu, aku menghargai kebaikanmu. Tapi, aku akan tetap pergi keluar. Aku ingin melihatmu mencoba keluar. Malam ini. Aku harus keluar dari pintu utama ini. Hak apa yang kau miliki untuk mengurungku? Aku bukan tahananmu. Sombong, angkuh, dan suka menceramahi. Nana, jangan seperti ini.
Jangan menangis. Aku hanya... Terima kasih sudah membiarkanku keluar. Kenapa kau tidak melakukan ini lebih awal? Kau harus membuatku menangis dulu. Kembali ke sini. Jiang Nana, aku bersumpah 2 kehidupan. Aku benar-benar kalah darimu. Mari kita semua minum bersama. Bersulang. Guo Xiao si sahabat Jiang Nana. Aku punya kejutan besar untukmu. Sambutlah para model pria. Beli tempat ini di barat kota, klub terbesar, dan belilah. Ubah menjadi toilet umum. Direktur Qin ini. Lakukan seperti yang kukatakan. Tidak mungkin. Kau bahkan tidak tergoda oleh ini. Si lemah yang curang itu, apa hebatnya dia sampai membuatmu tidak bisa melupakannya? Lu Wenyu dan aku. Kami sudah putus sejak lama. Aku tidak kesal karena dia. Aku kesal karena masalah pekerjaan. Baguslah kalian putus. Jika kau bertanya padaku, seharusnya kau sudah putus sejak lama. Pria, mereka hanya memperlambat kecepatan pukulan kita. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan oleh satu waktu yang menyenangkan. Jika ada, maka teruslah bersenang-senang. Mari berpesta, mari berpesta. Apa yang terjadi? Minggir. Qin Yanshu, kau adalah seorang direktur. Namun kau menghabiskan setiap hari mengabaikan tugasmu. Selain menginginkan ciuman, kau hanya ingin pelukan. Kalau tidak, atau kau mengendalikanku. The film was translated and narrated by Ed Media. Siapa kau? Suami Jiang Nana. Kau. Bagaimana mungkin Nana menikah dengan Terong Acar? Mengapa tidak mungkin? Yang paling dia benci adalah tipe sepertimu. Yang berpakaian begitu rapi. Anak manis. Tipe idealnya adalah pahlawan Guo Jing, kakak Xia Feng. Yang Guo si tangan satu. Siapa kamu? Guru. Muridmu Guo Jing. Bersumpah untuk mempertahankan kota Xiangyang sampai mati. Dan tidak akan pernah mundur. Nana adalah penggemar Gulong dan Jin Yong. Tentu saja, selama 4 tahun kuliah, novel-novel itu, dia baca sampai rusak. Dia tahu alur ceritanya di luar kepala. Dan keinginannya adalah menjelajahi Jianghu. Dan menjadi pahlawan wanita. Seseorang sepertimu, yang berpakaian setelan jas dan sepatu kulit, menjauhlah darinya. Kau suka membaca ini. Yang ini terlalu sulit untuk pemula. Biar ku berikan daftar bacaan. Tapi dalam ingatanku, Nana menyukai keuangan, dan tidak menyukai semua perkelahian dan pembunuhan ini. Itu berarti kamu tidak mengenalnya dengan baik. Dengan pemahaman yang dangkal seperti itu, kamu masih berani merencanakan sesuatu melawan adikku. Cepat singkirkan tangan kotormu darinya. Kaulah yang tidak memahaminya. Uang ini cukup untuk membeli penghilanganmu secara permanen. Apa maksudmu? Nana bilang kau adalah musuhnya, dan ingin memukulmu setiap kali dia melihatmu. Aku harus mencegah jenis keberadaan berbahaya ini. Ambil ini. Dan penuhi dengan jujur.
Jangan sentuh aku. Aku tidak mabuk. Aku memberitahumu. Aku adalah pemimpin aliansi seni bela diri. Pahlawan wanita ini akan merampok orang kaya untuk membantu orang miskin hari ini. Nana, Ketika kau tidak berbicara, lebih disukai. Menusuk pantatku. Jiang Nana. Kau. Jangan bergerak. Xiaoxi berkata. Hidup ini singkat. Nikmati dirimu selagi bisa. Nana, apakah kau masih merasa ingin muntah? Ya, saya merasakannya. Tapi saya tidak bisa muntah sekarang. Saya harus menunggu sebentar. Baiklah. Kau berbaring dulu. Jiang Nana, jika kau membuat masalah lagi, aku tidak akan menjagumu. Kenapa kamu begitu galak? Kamu sama sekali tidak mendengarkan alasan. Baiklah. Aku seharusnya tidak terlalu keras berbicara denganmu. Ayolah. Mabuk begini hanya karena sedikit alkohol. Itu benar-benar sesuatu. Minum begitu banyak alkohol. Kau belum mau tidur. Hampir. Bukankah seharusnya kau bisa minum 1000 cangkir tanpa tumbang? Mungkinkah? Diam-diam melatih kapasitas minummu setelah menikah. Saat mabuk kau sama sekali tidak mau diam. Baiklah. Oke. Sekarang aku bahkan tidak bisa tidur di ranjangku sendiri. Qin. Direktur Qin. Direktur Qin. Kamu terlihat seperti tidak beristirahat dengan baik tadi malam. Kamu terlihat The cukup film lelah. was translated and Apakah hanya kau yang narrated punya by mulut? Media. Jiang Nana, Ini. kemarilah. Direktur Qin. Kau harus menjelaskan dengan benar kepadaku. Mengapa wajahku terluka? Begini. Saya pergi ke bar kemarin. Begitulah seluruh kejadiannya. Saya tamat. Senyuman itu. Saya akan dipecat lagi. Bereskan dirimu dalam 5 menit. Dan pergi bekerja. Tenangkan dirimu. Terima kasih. Karena menemaniku ke konser. Apakah kamu senggang malam ini? Datanglah ke tempatku untuk minum teh. Maaf.
Saya pikir Anda akan menyerang Direktur Qin. Tidak ada lagi yang perlu kamu lakukan di sini sekarang. Kamu boleh pulang kerja. Permisi, saya hanya menerima perintah dari Direktur Qin. Lihat nilai saya. Tercermin di sini saat ini, membantu Anda menolak rayuan yang tidak diinginkan. Direktur Qin mungkin tidak mengenalku dengan baik. Jika aku menyukai sesuatu, aku harus mendapatkannya. Ku dengar Direktur Qin menjauhi wanita, tapi aku bersikeras menantang hal itu. Biarkan Direktur Qin membuat pengecualian. Selama Direktur Qin setuju, kontrak untuk kesepakatan ini, bukankah itu akan mudah didapatkan? Saya menyarankan Anda, jangan mencoba untuk menjadi pintar. Seorang wanita yang mempermainkan pria, sangatlah dibenarkan. Tidak perlu bereaksi berlebihan, bukan? Bos saya bukan gigolo. Dia tidak menjual diri. Jiang Nana. Jika kau tidak bisa bicara dengan benar, tutup mulutmu. Aku akan menanggung semua kompensasi medis. Tidak perlu menahan diri. Saudari Zhou, aku akan mengembalikan semua uang yang kau bayarkan. Aku juga. Qin Yanshou, kamu sangat ketakutan. Mungkinkah kamu tidak bisa tampil? Apakah aku bisa tampil atau tidak? Mengapa aku harus membiarkanmu ini? Wanita tua ini tahu. Wanita tua, tolong jangan marah. Itu menyebabkan kerutan. Kontrak ini, menandatanganinya hanya berarti membuat karyawan grup Qinku bekerja keras lembur. Jika aku tidak menandatanganinya, grup Qinku tidak takut memiliki satu musuh lagi di dunia bisnis. Kak Na, itu luar biasa. Kau praktis seperti jenderal wanita yang maju berperang, agung dan mengesankan. Tidak apa-apa. Qin Yanshou, Anda akhirnya mengakui nilai saya. Siapa yang terakhir kali di kuil, yang hancur, yang ditekan, dan digosok di tanah? Shou Quan. Siapa itu? Mengapa aku tidak ingat? Sialan, apakah kamu gila? Mengapa mengungkit sesuatu yang begitu memalukan? Sepertinya, dia tidak sepenuhnya tidak berguna. Jangan buka toko di sini lagi. Jauhi Jiang Nana mulai sekarang. Siapa itu? Siapa itu? Pagi-pagi begini. Jiang Nana, apakah kamu tiba-tiba mendapatkan kekayaan tak terduga? Jiang Nana, bagaimana aku menyinggungmu sehingga pantas mengambil begitu banyak uang hanya untuk memutuskan persahabatan kita? Jiang Nana, kamu berani. Aku ingin memutuskan persahabatan kita denganmu. Qin Yanshou. Dasar bajingan yang tidak bertingkah seperti manusia. Qin Yanshou, Nana, apa yang kamu lakukan pada teman-temanku? Mengapa ketika saya bangun, semua teman saya hilang? memilikiku saja sudah cukup bagimu. Tidak. Kamu adalah orang yang sangat aneh. Saya hanyalah seorang pengawal. Apakah Anda benar-benar harus menghapus saya dari daftar teman Anda? Nana, apa yang akan aku katakan? Agak sulit dipercaya, tapi itu semua benar. Suatu hari di masa depan, kamu akan dilukai oleh salah satu dari mereka. Aku menyelamatkanmu.
Anda tidak menyelamatkan saya. Kamu hanya merasa paling benar dan melampiaskan hasratmu untuk mengontrol. Tolong, kalau kamu ada waktu, pergilah ke dokter mengenai kondisimu. Tidak, Nana. Nana, dengarkan penjelasanku. Lepaskan. Nana, The film was translated and narrated by M Media. Soukuan. Katakan padaku. Apakah aku benar-benar seburuk itu? Bos? Kau memasang ekspresi dingin sepanjang hari. Kau hampir tidak bisa mengeluarkan kata-kata yang baik. Gadis macam apa yang akan menyukai orang seperti itu? Jika kamu tahu cara bicara, maka bicaralah lebih banyak. Turunkan harga dirimu dan bujuk dia. Aku membeli gaun. Tidak ada waktu lagi. Aku ingin kamu menggantikan tempatku. Bujuk istri kita. Direktur Qin Anda memanggil saya. Aku bertengkar dengan Qin Yansu yang lain. Aku sudah memberitahumu. Pria tidak bisa diandalkan. Kamu harus mengandalkan dirimu sendiri untuk segalanya. Siapa yang mau bergantung pada si gila itu? Sesuaikan pola pikirmu. Aku jelas tidak ingin berkencan dengan mata bengkak. Aku. Kencanmu. Benar. Bukankah kamu pengawal pribadiku? Saat bertindak sebagai pasanganku, kamu harus cerdas. Bantu aku menghadapi sosialita genit yang mencoba menerkam. Jika bahkan satu saja mendarat padaku, kamu bisa lupakan gajimu. Mohon yakinlah. Saya pasti akan memastikan bahwa pohon bisi gundul milikmu ini. Bagaimana kamu pergi? Begitulah kamu akan kembali. Jiang Nana. Lakukan pekerjaan dengan baik, teruslah berusaha. Direktur Qin benar-benar membawa kencan. Tapi ada apa dengan wanita ini? Pakaian ini benar-benar keterlaluan. Jiang Nana. Angkat kepalamu dan berjalanlah. Menjadi pasanganku, apakah itu membuatmu begitu malu untuk dilihat? Halo semuanya, saya adalah Direktur Yayasan Amal Anak-anak, Qin Yanshou. Tahun ini, menandai waktu organisasi amal kami, telah menyelamatkan anak-anak korban perdagangan selama tahun ke-13. Aku tahu setiap orang tua. Ini sudah tahun ke-13. Direktur Qin masih belum menemukan gadis yang paling ingin dia temukan. Direktur Qin punya riwayat. Menyediakan dana dan upaya untuk mencari anak-anak yang diperdagangkan dan hilang adalah karena dia pernah diperdagangkan saat masih kecil. Untungnya kekasih masa kecilnya menyelamatkannya, memungkinkan Direktur Qin untuk kembali ke rumah. Sayangnya, keberadaan kekasih masa kecilnya masih belum diketahui hingga hari ini. Masalah ini selalu menjadi duri dalam hati Direktur Qin. Itulah mengapa dia menghindari wanita. Jadi itu alasannya? Di tahun baru, aku berharap lebih banyak anak dapat kembali ke pelukan orang tua mereka. Terima kasih semuanya. Orang ini. Meskipun dia berbicara dingin dan agak menyebalkan, hal-hal yang dia lakukan benar-benar tulus. Direktur Qin, sungguh sangat. Jika bukan karenamu, si kecilku masih akan menderita kesulitan yang tak terhitung. Ya Direktur Qin, kami berutang semuanya padamu. Kebaikanmu ini, seluruh keluarga kami akan mengukirnya di hati kami. Jiang Nana, ke ruang ganti. Direktur Qin masih ada urusan, jadi saya harus permisi dulu. Direktur Qin.
Kemana Jiang Nana pergi? Apakah kamu terkena? Tidak. Saya hanya tidak sengaja jatuh sungguh. Saya jelas tidak ingin Qin Yanshou mengajak saya karena tidak berguna. Kalian yang tahu seni, bela diri benar-benar berbeda. Saat jatuh kamu menempelkan wajah ke tanah. Beri kami demonstrasi. Hanya Shou Quan, tutup seluruh hotel. Jangan biarkan seekor lalat pun melarikan diri. Kamu kemari. Seperti apa penampilannya? apa? Bilang apa? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah seorang pahlawan wanita dari novel Jin Yong? Mungkinkah saingan bisnis mematikanmu? Jika keadaan memburuk, itu akan memengaruhimu. Dia punya kumis kecil, sekitar 17 meter tingginya. Mata kecil. Dia seharusnya seorang pembunuh bayaran profesional. Kekuatannya jauh lebih besar daripada saya. Mulai sekarang, sampai aku mencapai lantai 1, seret pelaku ini keluar untukku. Bos, kamu luar biasa. Kamu benar-benar seperti kuas ajaib Ma. Takut aku akan memecatmu, merayuku begitu keras. Kenyataan memberitahu saya untuk tidak memprovokasi pembuat onar ini sekarang. Bos, apakah ini orangnya? Hei Direktur Qin, jika Anda terus memukulnya, seseorang akan mati. Bicaralah. Siapa yang mengirimmu? Itu adalah keluarga Duan. Nona Duan Wan. Pergi ke keluarga Duan. The film was translated and narrated by M Media. Jiang Nana, apa kamu tidak punya telepon? Apa kamu tidak tahu harus menghubungiku? Ketika dokter memeriksamu, apakah mereka bilang kamu berotak-otot? Aku sedang bicara padamu, apa kamu bisu? Kenapa kamu berteriak? Saya baik-baik saja kan? Aku benar-benar khawatir tanpa alasan. Orang itu bahkan tidak khawatir. Kenapa aku panik di sini? Apa yang terjadi? Nana, apa yang terjadi pada wajahmu? Bukankah sudah kubilang untuk berhati-hati? Kenapa kamu tidak mau mendengarkan saja? Saya baik-baik saja. Bukankah saya baik-baik saja? Tampaknya bahaya bisa menyerang kapan saja. Aku harus segera menemukan pembunuh yang membunuh Nana. Ayah Duan Wan. Ibu Duan Wan. Yanshou, mengapa kau datang tanpa memberitahu apapun sebelumnya? Itu tidak perlu. Aku datang ke sini hanya untuk memberitahu sesuatu kepada Nona Duan palsu itu. Jika kamu berani menyakiti orangku lagi, itu tidak hanya akan menjadi masalah tidur. Sesederhana itu. Wan, apa yang sebenarnya terjadi?
Kamu dan Qin Yanzhou. Apa yang terjadi? Qin Yanzhou wanita di sisinya. Siapa wanita itu? Yanzhou baru-baru ini, oleh wanita biadab dan kejam ini, benar-benar terpesona. Dia tidak hanya menghabiskan banyak uang untuknya. Dia bahkan secara terbuka ingin menentang keluarga Duan kita. Keterlaluan. Qin Yanzhou, apakah kau lupa ketika kau masih kecil? Bagaimana kau bertahan hidup? Jika bukan, karena putriku, siang-siang yang menyelamatkanmu, bisakah kau mencapai status yang kau miliki hari ini? Tapi sekarang kau baik-baik saja Qin Yanzhou saat masih muda. Namun hal seperti itu terjadi. Kau berani menggertak keluarga Duan sekarang. Kau benar-benar keterlaluan. Aku tidak berani melupakan kebaikan karena telah menyelamatkan hidupku. Aku juga belum selama bertahun-tahun ini menyerah mencari siang-siang. Tapi itu masalah yang terpisah. Jika Duan Wan menyakiti orang-orangku lagi, kali ini adalah peringatan. Jika ada waktu berikutnya, maka jangan salahkan aku, karena tidak mengindahkan perasaan siang-siang. Kau. Ceritakan padaku semuanya dari ingatanmu sampai sekarang. Semua hubungan sosialmu, dengan jelas dan terperinci. Terutama yang melibatkan konflik atau kontradiksi. Bahkan insiden kecil seperti menginjak jari kaki pun dihitung. Saya benar-benar tidak punya musuh. Jika saya benar-benar harus menghitung satu, musuh terbesar saya baru-baru ini. Benar-benar ada satu. Siapa? Kamu. Jiang Nana. Dasar orang tak tahu berterima kasih. Akulah yang menyelamatkanmu, dan kamu menyebutku musuhmu. Yang menyelamatkan saya bukan kamu. Itu adalah Qin Yanzhou. Aku adalah Qin Yanzhou. Qin Yanzhou adalah aku. Tidak. Kalian berdua berbeda. Meskipun kalian berdua adalah Qin Yanzhou, kamu benar-benar berbeda. Baiklah. Kalau begitu katakan padaku, apa bedanya kamu? Sama seperti yang mereka katakan daring. Orang yang sama sekali berbeda sebelum dan sesudah menikah. Kamu seperti pria yang hatinya berubah setelah menikah. Sebelum menikah, kamu bergaul bebas dengan teman-teman saya. Setelah menikah, kamu tidak akan mengizinkan saya untuk bergaul dengan teman manapun. Aku seperti pria yang hatinya berubah setelah menikah. The Ketika film was kita berkencan. translated and narrated by M Media. Baunya enak sekali. Ini benar-benar lezat. Apa kamu tidak takut panas? Kamu makan juga. Apakah ini lezat? Lezat. Nana, Bukankah kamu pergi dalam perjalanan bisnis? Kamu kembali lebih awal. aku pulang sangat awal. Selamat ulang tahun. Setelah kita menikah. Nana. Aku. Mari kita bercerai. Shushu, apakah kamu baik-baik saja? Shushu, 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 apakah kamu baik-baik saja? Nana, jangan tinggalkan aku. Aku, The film was Saya hanya translated mengkritikmu beberapa and kali. narrated by M Media. mengapa kamu bereaksi begitu kuat? Bagaimana kalau saya memujimu beberapa kali saja? Meskipun kamu suka mengontrol, kamu sangat lembut.
Besok pagi. Saya harus melihat wajah masam Qin Yanshu lagi. Selamat malam. Bukankah ini pengawal hebat kita, Ji-ing? Kenapa? Kamu masih berani datang ke perusahaan hari ini? Supervisor Duan, apakah ada masalah? Jiang Nana, kamu punya nyali besar. Semua pemasok telah melaporkanmu karena menerima suap, dan kamu masih berani berpura-pura tidak bersalah di sini di hadapanku. Apa kamu punya bukti? Bukti. Semua pemasok telah melaporkannya. Direktur Qian, Anda tidak akan melindunginya, kan? Aku akan menyelidiki secara menyeluruh. Kalian berdua, ikuti aku ke ruang konferensi. Patuhilah dan terima kesalahan ini, kalau tidak kedua kakak seniormu, nyawa kecil mereka tidak akan aman. Apa? Masih mencoba mencari bantuan dari luar. Pertama selesaikan masalah suap ini. Lalu saya akan mengembalikan ponselmu kepadamu. Hubungi pemasok. Direktur Kie, tidak ada yang menjawab. Direktur Qian, pemasok pasti takut akan pembalasan dendam yang jahat. Itulah mengapa mereka tidak berani menjawab telepon. Direktur Qian, tolong lihat. Orang-orang seperti ini, yang salah mengira hanya karena mereka jati pengawal pribadi. Mereka bisa membuat keputusan untuk tuan mereka. Itu korup, harus segera dipecat. Seluruh industri harus memasukkan mereka ke daftar hitam. Jiang Nana. Apa kamu punya alasan tersembunyi? Biar aku dengar. Situasi kakak-kakak senior saya saat ini tidak jelas. Tidak. Kamu tahu apa yang baik untukmu. Qin Yanshu yang lain. Bukankah dia sudah menghabiskan cukup uang untukmu? Kamu mencoba mengantongi uang semua orang. Itu hanya akan merendahkan kedudukanmu. Direktur Qian, bajingan kelas rendah seperti ini harus segera diusir. Saya akan memanggil keamanan sekarang juga. Aku yang memutuskan ini. Duan Wan, apa kamu punya hal lain? Jiang Nana, jangan khawatir. Kami pasti akan menyelidiki secara menyeluruh. Kami tidak akan salah menuduh orang baik. Kami juga tidak akan membiarkan orang jahat lolos. Sebelum masalah ini diselidiki secara menyeluruh. Jiang Nana diskors dari pekerjaan. Ya, Direktur Qin. Direktur Kie, saya perlu mengatakan sesuatu yang adil. Qin Yanshu yang lain memang menghabiskan banyak uang untuk Jiang Nana, tapi kau melakukannya dengan sukarela. Cukup. Jangan seperti lebah yang mendengung tanpa henti di telingaku. Aku tahu. Orang-orang hebat pasti menjadi sasaran kecemburuan. Pergi selidiki masalah ini. Cepatlah. Ya, Jiang Nana. Apa sebenarnya yang kamu sembunyikan? di luar sedang hujan. Tolong bawa payung. Terima kasih. Apa yang kamu pikirkan? Kamu saat ini tidak memenuhi syarat untuk menggunakan sumber daya perusahaan. Nya segera. Kamu harus tahu kapan harus berhenti, Duan Wan. Saya hanya akan memberimu satu kesempatan untuk menggunakan keluarga saya untuk mengancam saya jika ada waktu berikutnya. Jika ada waktu berikutnya, apa yang mungkin bisa kamu lakukan padaku? Katakan padaku. Kamu berani memukulku, benarkah? Barusan di depan Direktur Qin, saya menyelamatkan mukamu. Saya yang menanggung kesalahan untuk ini. Jika ada waktu berikutnya, itu tidak akan hanya sesederhana tamparan. Apa kamu tidak takut pada kedua kakak seniormu itu? Coba sentuh kakak senior saya. Saya pikir, lebih cepat bagimu mencari orang untuk membunuh mereka. Atau bagi saya, untuk mencekikmu lebih cepat. Lepaskan.
Nana, aku saat ini berada di tepi sungai Seine di Paris. Pemandangannya sangat indah. Tunggu sampai aku kembali dan kita akan minum bersama. Apakah kamu luang malam ini? Keluarlah dan jalan-jalan. Tidak. Seseorang harus menepati janji. Setelah aku mengambil uangnya, aku harus menjauh darimu. Jika Xiao Shu tidak mempercayai saya, biarlah. Saya sudah berada di sisi Qin Yanshu, melayaninya begitu lama. Namun dia sama sekali tidak mempercayai saya. Lupakan saja. Pahlawan wanita. Berdarah dan berkeringat, tapi tidak pernah menangis. Siapa itu? Sangat panas. Masih berpikir untuk minum. Sepertinya kamu belum cukup sakit. Turunlah. Dan pergi ke rumah sakit bersamaku. Aku tidak akan pergi. Tubuhku baik-baik saja. Aku tidak akan merepotkanmu. Melakukan hal bodoh adalah satu hal. Qin Yanshu yang lain, melihatmu dalam keadaan ini, akan datang mencari masalah denganku lagi nanti. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan Xiu Shu merepotkanmu. Berhenti bicara omong kosong. Entah, pergi ke rumah sakit bersamaku. Atau, cium aku dan biarkan yang lain daring untuk menjagamu. Pilih salah satu sendiri. Sejak aku mulai bekerja di sini, Qin Yanshu sudah berprasangka buruk terhadapku. Jika aku ingin menyelamatkan diriku sendiri, aku memilih. Xiu Shu, Apakah semua masalah sudah ditangani? Suruh seseorang mengirimkan makanan bergizi. Makanan itu harus ringan. aku bisa memilih untuk berhenti dari pekerjaan ini sendiri. Tapi aku sama sekali tidak bisa dijatuhkan oleh penjahat. Xiu Shu, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Atur pikiranmu. Aku akan segera kembali setelah menggunakan kamar kecil. Qin Yanshu, oh Qin Yanshu. Kamu benar-benar luar biasa. Kamu bahkan bermain permainan peran sekarang. Aku pasti sudah gila. The film was translated and narrated by M Media.
Kamu sudah bangun. Pergi makan. Makanlah. Hari ini kamu terlihat sedikit berbeda. Apa bedanya aku? Hanya saja, kamu tidak setenang ini. Kamu cukup mengenalnya. Kamu sakit. Tentu saja aku lebih sedikit bicara, agar tidak mengganggu pasien. Nada suara ini persis sama dengan milik Qin Yanshu. Apakah Xiuzhou gagal untuk online? Kamu. Apa kamu tidak punya sesuatu yang ingin kamu katakan padaku? Misalnya, Tentang masalah pemasok. dia menanyakannya secara proaktif. Ini membuktikan bahwa dia mempercayaiku. Aku ditipu oleh Duan Wan itu. Lalu, bahwa Qin Yanshu telah berbuat salah padamu. Aku meminta maaf kepadamu atas namanya. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa berpura-pura. Ranjang ini. Bagaimana kita bisa tidur? Aku biasanya berbagi tempat tidur dengan Mu Xiuqiu. Kamu mau tidur atau tidak? Aku merasa tidak enak badan. Cepatlah tidur. Begitu kamu tertidur, kamu tidak akan merasa buruk lagi. The film was translated and narrated by M Media. Sudah lebih baik sekarang. Demamnya akhirnya turun. Bagaimana perasaanmu? Kamu baik-baik saja. Jauh lebih baik. Terima kasih. Jangan berterima kasih padaku. Lagi pula bukan aku yang merawatmu. Bukan kamu. Itu dia. Pergi bekerja. Bukankah aku diskors dari pekerjaan? Apa kamu tidak mau membuktikan bahwa kamu tidak bersalah? Jiang Nana. Beraninya kamu menunjukkan wajahmu di sini. Duan Wan. Orang yang seharusnya tidak berada di sini, seharusnya adalah kamu, bukan? Pajak perusahaan ini memiliki masalah serius. Apa kamu tidak tahu itu? Ini adalah
Kesalahan serius dalam pekerjaanmu. Kesalahan. Aku. Jelas sekali itu adalah Jing Nana yang bermain curang di balik layar. Aku bermain trik. Duan Wan, jelas kamu sengaja mengambil suap dari pemasok. Sekarang, setelah skandal itu terungkap, kamu ingin menyalahkan aku lagi. Berhenti memfitnahku di sini. Direktur Qin, tolong dengarkan penjelasan saya. Kamu tidak perlu menjelaskan. Perusahaan telah memutuskan untuk memecatmu. Berlaku segera. Direktur Qin. Direktur Qin. The film was translated and narrated by M Media. Direktur Qin. Ini adalah dokumen yang membutuhkan tanda tangan Anda. Dia tertidur. Apa yang kamu lakukan? Gaun ini cukup hijau. Apa kamu benar-benar menyukai King Yansu yang satunya itu sebegitu besarnya? Kamu tidak tahan denganku. Baiklah. Cium aku kalau begitu. Jika kamu ingin ciuman, ciumlah. Jika aku menyuruhmu menciumku, kamu menciumku. Kamu sama sekali tidak punya perasaan padaku. Aku jelas ingin mencium. Itu kamu? Ayo. Makan malam sudah siap. Ada apa? Apa kamu tidak suka makanannya? Aku hanya suka makan daging. Apakah ini enak? Nana. Lalu, apakah kamu suka memakai rok? Tidak, aku tidak. Mereka terlalu feminin. Mereka mengganggu gerakan splitku. Cantik. Lalu, apakah kamu suka memasak? Tentu saja aku tidak. Dan aku juga tidak tahu caranya. Jadi selama ini, kamu selalu menuruti keinginanku. Aku benar-benar orang yang egois. Ayo pergi. Ayo kita makan daging sapi wagyu. Qin Yanshou. Beraninya kau menggertak Wan kami. Qin Yanzhou, bagaimana kamu bisa membawa sampah seperti ini ke rumah kita? Wanita murahan seperti ini, apakah dia pantas tinggal di rumahmu? Maaf. Kami tidak menerima tamu hari ini. Kamu dan paman bisa pergi ke perusahaan besok untuk menjadwalkan janji temu dengan asisten. Kurang ajar. Qin Yanshou. Kau menjadi semakin sombong sekarang. Aku memberitahumu.
Jika kita tidak menyelesaikan masalah ini hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Qin Yanshou. Wan kami telah bekerja keras selama bertahun-tahun di grup Qinmu. Bagaimana? Kau bisa memecatnya kapanpun kau mau. Ini menunjukkan bahwa kau sama sekali tidak menghormati keluarga Duan kami. Tepat sekali. Wan kami. Dia dibesarkan sejak kecil. Disayangi dalam genggaman tangan kami. Tetapi ketika dia datang kepadamu, dia malah berakhir menjadi budakmu. Kamu, hak apa yang kamu miliki untuk memecatnya? Hari ini, kamu harus memberiku penjelasan. Pekerjaan Duan Wan tidak memenuhi persyaratan. Kenapa kamu pergi? Kamu pasti merasa bersalah. Apa yang harus kurasakan bersalah? Saya Jiang Nana, jujur dan lurus dalam semua urusanku. Tunggu saja. Ketika keluarga kami menemukan Duan Xiang, kita lihat apakah Qin Yanzhou tidak akan langsung mengusirmu. Kalau begitu sebaiknya kamu cepat temukan dia. Ayo pergi. Hari ini menandai selesainya renovasi kuil. Kami mengundang Direktur Qin untuk memotong pita peresmian kuil. Baiklah. Jasa Direktur Qin tak terbatas. Kuil ini sepenuhnya diperbarui, membawa berkah bagi wilayah ini. Direktur Qin silakan maju. Upacara pembukaan Pagoda Jingxi. Silakan. Dewa-dewi di atas. Tolong berkati Duan Xia agar selamat dan sehat. Tidak peduli dimanapun dia berada. Tolong biarkan dia tahu bahwa aku selalu mencarinya dan selalu menunggu kepulangannya. Tolong berkati Qin Yanzhou agar segera menemukan nona muda kedua keluarga Duan. Bukankah ini Nana saat dia kecil? Itu benar. Gadis kecil di foto ini terlihat persis seperti Nana saat dia kecil. Apa yang kau katakan? Orang di foto itu adalah Nana. Kakak senior, jangan bicara omong kosong. Semoga sang patriark menjadi saksiku. Kami tidak berbohong. Kakak senior, apa yang kamu bicarakan? Nana, gadis kecil di foto ini. Bukankah itu kau? Ketika kau pingsan di gerbang kuil, pakaian yang kau kenakan saat guru membawamu masuk, persis sama dengan ini. Lihat baik-baik. Orang di foto ini benar-benar Nana. Kami tidak mungkin salah. Kau adalah Duan Xiang. Aku tidak tahu. Aku dibesarkan di kuil sejak kecil. Aku tidak tahu apa-apa tentang latar belakangku The sendiri. film was Tunggu sebentar. translated and Kami akan mengambil narrated by sesuatu. M-Media. Ayo pergi. Direktur Qin tolong perhatikan. Ini adalah pakaian yang dikenakan Nana ketika dia diselamatkan dan dibawa ke kuil. Kami telah menyimpannya selama ini. Tepatnya kalau keluarganya datang mencarinya untuk memverifikasi identitasnya. Ini benar-benar pakaian Duan Xiang. Ibuku membuat ini dengan tangan. Aku sama sekali tidak akan salah. Aku benar-benar Duan Xiang. Ya, kau adalah Duan Xiang. Aku akhirnya menemukanmu. Aku tidak pernah menyangka orang yang selama ini kucari akan berakhir tepat di sampingku. Ini benar-benar takdir. Ini luar biasa sekarang. Renovasi kuil telah selesai. Dan Nana juga telah menemukan keluarganya. Sungguh berkah ganda. Nana, tenang saja. Mulai sekarang aku akan melindungimu. Aku tidak akan membiarkanmu menderita sedikit pun kerugian. Ibu dan Papa, besok Qin Yanzhou mengadakan pesta pertunangannya untuk mengumumkan tunangannya. Dia sama sekali tidak menghargai Xiang atau keluarga Duan kita. Qin Yanzhou ini memiliki kontrak pernikahan dengan Xiang.
Selain itu siang-siang kami mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya, dan sekarang hidup atau matinya masih belum diketahui. Bagaimana dia bisa menikahi orang lain bagaimana mungkin? Aku ingin lihat, rubah betina kecil mana yang mencoba mencuri tunangan siang-siang kami. Haruskah aku pergi berganti gaun? Tetaplah pada gayamu yang biasa. Jika aku berpakaian seperti ini, bukankah aku akan mempermalukanmu? Siapa bilang seorang gadis yang bertunangan harus memakai gaun? Itu hanyalah kebiasaan kuno. Selain itu, keunggulan bawaanmu bukanlah kecantikan. Lalu apa keunggulanku? Keberanian. Tadi malam, aku tiba-tiba teringat semuanya tentang masa kecilku. Dulu, kamu sangat imut. Ketika kamu diculik oleh orang jahat, kamu menangis begitu keras hingga ingusmu keluar. Tidak seperti sekarang. Dengan wajah datar itu, sama sekali tidak imut. Kau. Direktur Kie. Direktur senior Ken dan istrinya mengirim undangan obrolan video. Mereka bilang acara sebesar ini hari ini terjadi tanpa memberitahu mereka. Mereka mungkin datang untuk menuntut penjelasan. Tidak apa-apa. Aku akan segera kembali. Apa yang kamu lakukan di rumah keluarga Ken? Aku adalah tunangan Qin Yanshu. Perjamuan keluarga pertunangan ini awalnya disiapkan untukku. Bukankah seharusnya aku ada di sini? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kamu tidak punya status yang pantas. Beraninya kamu mencoba mencuri tunangan putriku. Aku tidak ingat mengundang salah satu dari kalian. Kamu pasti tahu bahwa Qin Yanshu dan aku akan menikah. Jadi kamu datang ke sini untuk mencuri tunangan kan? Kamu hanyalah seorang pengawal rendahan belaka. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa hanya karena kamu melindungi keselamatan Direktur Ken, dia akan sangat menghargaimu? Biar ku beritahu, adikku Siang menyelamatkan hidupnya. Kamu menyebut Duan Siang di setiap kalimat. Jika dia begitu penting bagimu, mengapa aku belum melihatmu pergi mencarinya? Kamu tidak pantas menyebut nama putriku. Kamu juga tidak pantas menjadi keluarga Duan Siang. Apa kamu punya sopan santun? Bukankah orang tuamu mengajarimu cara bersikap? Berkali-kali bersikap begitu sombong di depan orang yang lebih tua. Aku benar-benar ingin tahu bagaimana orang tuamu mengajarimu sopan santun. Yanzhou, ada apa denganmu? Mengapa kamu tidak memberitahu kami tentang masalah sebesar ini? Kau bisa benar-benar tenang. Aku bukan orang yang bertindak sembarangan. Gadis yang akan kunikahi adalah Duan Xiang. Aku menemukannya. Bos. Ini gawat. Anggota keluarga Duan sedang berkelahi dengan Jiang Nana. Ibu dan papa aku tidak bisa bicara sekarang. Ibu? Dia sama sekali tidak punya orang tua. Dia hanyalah seorang yatim piatu. Pantas saja dia begitu kasar. Baiklah. Hari ini, aku akan bertindak atas nama orang tuamu dan mendisiplinkanmu dengan benar. Apa yang sedang kau lakukan? Ken Yanzhou, seorang wanita seperti Jiang Nana, sama sekali tidak pantas untukmu. Kamu adalah tunangan Siang, calon menantu keluarga Duan kami. Kamu tidak akan membantu wanita seperti ini melawan keluarga Duan kami kan? Yanzhou, dia adalah seseorang yang punya mantan pacar. Kamu tidak mungkin mau mengambil alih sampah busuk seperti itu kan? Qin Yanshu. Keluarga Duanku juga perlu menjaga muka. Apakah kau lupa Duan Xiang? Bagaimana dia menyelamatkanmu? Jika kau ingin menikah, kau hanya boleh menikahi Duan Huan, bukan yang ini di sini. Wanita yang tidak pantas untuk masyarakat terhormat ini. Cukup. Apakah kau sudah selesai bicara? Sekarang giliranku untuk mengatakan beberapa patah kata. Shou Quan. Wanita yang kau bicarakan, yang disebut wanita tidak pantas untuk masyarakat terhormat, adalah justru orang yang selama ini kau dambakan. Nona muda kedua dari keluarga Duan yang ingin kau bawa pulang, Duan Xiang.
Ini tidak mungkin, Ken Yanzhou. Kamu hanya ingin keluarga Duan kami berkompromi. Jadi kamu sengaja melakukan semua ini kan? Bicaralah. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa segera melakukan tes paternitas lagi. Tapi hasilnya pasti akan sama seperti sekarang. Nana. Kamu benar-benar putriku. Siang. Putri. Barusan. Dan sebelum itu. Ya Tuhan. Apa yang kukatakan? Kepada siang-siangku yang berharga. Siang-siang. Kau benar-benar putri kami siang-siang. Bisakah kau memaafkan kami atas apa yang kami lakukan? Kami. Paman dan Bibi. Kalian masih harus memberinya lebih banyak waktu untuk menerima kalian berdua. Baiklah. Kita akan mendengarkan Yanzhou. Selanjutnya. Sekarang giliran kita. Ayo. The film was translated and narrated by M Media. Kita sudah terikat oleh kesetiaan yang mendalam. Kehidupan pertamaku diberikan oleh orang tuaku. Kehidupan keduaku diberikan kepadaku olehmu. Nana, di masa depan tidak peduli bagaimana orang lain menilaimu, salah paham padamu, atau memperlakukanmu sebagai orang buangan. Aku hanya ingin kau mengikuti kata hatimu sendiri. Jangan berubah demi siapapun. Qin Yanzhou. Maukah kamu menikah denganku? Kenapa kau mencuri dialogku juga? Aku tidak sabar. Sium. Cium. Berhenti di situ. Aku tentu saja tidak ingin, selama momen sepenting ini, tidak hadir sendiri. Duan Siang. Kamu seharusnya mati. Kenapa kamu muncul? Siang. Tempat ini adalah kamar tempat kamu tinggal saat kamu masih kecil. Apa kamu masih mengingatnya? Kamu masih muda saat itu. Jadi wajar jika tidak ingat. Apakah tata letak di sini masih sama seperti saat kamu kecil? Sejak kamu pergi, ibu tidak pernah mengizinkan siapapun untuk mengubah tata letak kamar ini. Kamar ini masih mempertahankan tampilan aslinya. Ibu selalu membayangkan bahwa suatu hari nanti, kamu akan kembali. Tempat ini akan selalu menjadi rumahmu. Saat kamu masih kecil, sifatmu benar-benar berlawanan dengan Yanzhou. Dia lembut dan lemah. Tetapi kamu bersemangat dan impulsif. Kamu selalu berdiri di depannya. Persis seperti anak laki-laki. Selama bertahun-tahun ini, kamu telah menderita. Ibu. Kamu baru saja memanggilku apa? Aku masih belum terbiasa mengatakannya dengan lantang. Tidak apa-apa, santai saja. Jika kamu lelah, pergilah istirahat sebentar. Ibu akan pergi ke dapur sekarang, dan secara pribadi memasak beberapa hidangan untukmu. Paman ini keterlaluan. Apa maksudmu terlalu banyak? Ini semua adalah mahar siang-siang.
Setiap tahun pada hari ulang tahun siang-siang, aku menyiapkan satu set untuknya. Biar ku beritahu, jangan pernah berani memperlakukan siang-siang dengan buruk. Jika aku sampai tahu kau memperlakukannya dengan buruk, aku tidak akan melepaskanmu. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah membiarkan siang-siang menderita sedikit pun keluhan. Dan juga, ibu sudah di lantai atas, menyiapkan setumpuk perhiasan. Semuanya untuk siang-siang. Mungkin bernilai sekitar 2 atau 300 juta. Aku tidak butuh perhiasan ini. Jika kamu benar-benar ingin berbuat baik padaku, mengapa kamu tidak menyumbangkan perhiasan ini? Yayasan Amal Kinyanshu. Itu juga bisa berkontribusi kepada anak-anak yang belum kembali ke rumah. Jadi hanya kamu yang bisa berpura-pura murah hati. Ibu, bukankah ibu bilang semua perhiasan itu untukku? Kamu nak, adikmu akan segera menikah. Mengenai pernikahanmu, belum ada yang diputuskan. Kita bisa mengaturnya ketika saatnya tiba. Ini masih belum terlambat. Benar. Gadis ini. Jika kamu tidak kembali, orang yang dinikahi Ken Yanzhou adalah aku. Jika Duan Xiang tidak kembali ke rumah ini, orang yang dinikahi Qin Yanzhou pasti Jiang Nana. Kamu hanya bertunangan. Aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Apa yang kamu coba lakukan, Jiang Nana? Apa yang menjadi milikku? Jangan pernah berpikir untuk mengambilnya sedikit pun. Mati saja. Wan. Apa yang terjadi di sini? Ibu, kakiku sakit sekali. Cepat bangun. Pelan-pelan. Papa Ibu. Siang-siang mendorongku. Aku jelas tidak mendorongnya. Sebaliknya kakakku telah berulang kali menjebakku, membenciku karena mengambil tempatnya. Wan. Siang-siang adalah saudara kandungmu, beraninya kamu. Sejak kecil, kalian memberinya semua yang baik. Aku tidak punya apa-apa. Kenapa Duan Xiang boleh hidup? Dia seharusnya tetap di luar. Kau. Dasar hina. Kau harus segera pergi ke luar negeri. Tanpa perintahku, kau dilarang kembali. Ayah, Kembali ke kamarmu. ayo pergi. Pergi. Aku belum melihatmu akhir-akhir ini. Apa yang membuatmu sibuk? Jangan sebut-sebut itu. Aku telah menjadi pelengkap Qin Yanzhou. Dia mengurungku setiap hari. Hanya demi pekerjaan sampingan ini. Aku harus melompat keluar jendela untuk melarikan diri. Kalau begitu kamu dalam masalah. Tunanganmu saat ini berada di posisi jam 11-mu. Berjalan lurus ke arahmu. Aku menyerahkan pekerjaan ini padamu. Aku minta maaf. Jiang Nana, kenapa kau di sini? Bukankah sudah kukatakan padamu sebelumnya, untuk tidak melakukan hal berbahaya seperti itu lagi? Bukankah kau sudah berjanji tidak akan melakukannya? Sudah berapa kali kau menyelinap keluar sekarang? Aku. Kali ini karena Xiao si kekurangan staf. Ini hanya pekerjaan kecil. Ini tidak memiliki faktor bahaya. Ulangi lagi. Aku bukan tahananmu. Aku punya hak untuk memilih kehidupan yang kuinginkan. The film was translated and narrated by M Media. Qin Yanzhou. Ada apa? Jiang Nana, Aku tamat. Dia sudah mulai memanggilku dengan nama lengkapku. Kalau begitu dia benar-benar marah. Jangan marah. berhenti di situ. Trik itu tidak akan mempan padaku. Mulai sekarang kau dilarang menjadi pengawal lagi. Tapi ini adalah karir yang kucintai. Aku tidak ingin melepaskannya. Kalau begitu kita tidak punya apa-apa untuk didiskusikan. Apa yang kau lakukan? Berulang kali mencoba melibatkan saudaraku.
Kenapa bisa begitu? Dia lebih mudah diajak bicara daripada aku. Kau lebih mencintainya bukan? Pikiranku jelas hanya dipenuhi olehmu. Aku akan mengabulkan permintaanmu. Untuk membiarkanmu melihat Xiao Xiao yang terus-menerus kau pikirkan. Nana, Kenapa harus kamu? cincin itu. Kau sudah menikah. Apakah perlu terkejut seperti ini? Tidak apa-apa, masih ada cukup waktu. Ulang tahun Nana masih jauh. Kita baru saja menikah. Nana, setelah menikah, apakah Qin Yanshou memperlakukanmu dengan baik? Kita hanya bertunangan. Aku sangat sedih. Aku tidak tahu. Apa yang harus kulakukan tentang Qin Yanshou? Nana, kau tidak perlu repot-repot berdebat dengan Qin Yanshou. Dia hanyalah orang yang pencemburu. Dia memiliki temperamen yang buruk. Kau tidak perlu menoleransinya. Jika dia membentakmu, bentaklah balik. Jika dia membuatmu merasa tersakiti, aku akan membereskannya untukmu sekarang juga. Tapi aku hanya berharap agar kau tidak meninggalkannya dengan mudah. Karena dia benar-benar mencintaimu. Baiklah. Aku tidak akan meninggalkannya. Qin Yanshou, aku memberitahumu. Kau harus mendukung Nana dalam mengejar karirnya. Jika tidak, dia pasti akan mati. Kau akan kehilangan istrimu selamanya. Dan kesepian seumur hidup. Istriku sendiri. Aku bisa melindunginya sendiri. Aku tidak butuh kau ikut campur. Setiap kali kau melihat Xiao Wushu itu, kau sangat bahagia. Aku yang lain itu benar-benar seorang ahli menggoda. Cium aku. Kenapa? Kau begitu terobsesi dengannya. Biarkan dia menemanimu kalau begitu. Kamu sudah bangun. Nana. Pagi. Yang online hari ini, bukankah itu adik laki-lakumu? Mungkin. Qin Yanshou lelah. Jadi dia ingin bermalas-malasan selama beberapa hari. Dan membiarkanku menghabiskan lebih banyak waktu bersamamu. Qin Yanshou, kapan tepatnya kamu akan? Akhirnya The film was online. translated and narrated by Hitung M mundur ulang Media. tahun Nana. 1 minggu tersisa. Kali ini dengan aku di sini. Aku pasti tidak akan mengacaukan segalanya. Bos, apakah kita masih perlu menambahkan hadiah lagi? Semua gadis suka tas. Tidak, Kalau begitu amplop marah. itu kurang sesuatu. Bos, bagaimanapun juga Anda adalah seseorang yang pernah melihat acara besar. Diam. Aku takut jika aku tidak berusaha keras. Hanya mengandalkan Qin Yanshou. Dia akan membuat istriku marah hingga pergi lagi. Menjemput Nana dari tempat kerja. Nana masuklah ke mobil. Bagaimana kabarmu hari ini? Apakah kamu punya perasaan bahwa Qin Yanshou akan segera muncul? Mungkin itu karena kau memancingnya. Jadi dia bersembunyi dan menolak untuk daring. Nana hati-hati.
Nana, Bos Anda akhirnya bangun. Anda sudah lama koma. jam berapa sekarang? Sekarang adalah tahun 2026. Nana, Bos? Bos? Nana, Bos? Nana, Bos? Nyonya sudah tiada. mustahil. Jiang Nana, keluar dari sini. Bos? Mohon terima kenyataan ini. Mustahil. Garis waktu jelas berubah. Tapi mengapa Nana masih? Terimalah belasungkawa kami. The film was translated and narrated by M Media. Bos, aku mohon padamu. Biarkan aku melihat Nana sekali lagi. Mengapa kau menggelengkan kepala? Aku hanya tinggal sedikit lagi. Aku seharusnya bisa menyelamatkan Nana. Nana, jangan tinggalkan aku. Shushu, Nana, jangan khawatir. Mulai sekarang aku akan melindungimu. Aku tidak akan membiarkanmu menderita bahaya sedikit pun. Tolong beri Direktur Qian waktu sedikit lagi. Biarkan dia menenangkan diri. Mengenai kasus Nyonya Qian, kami akan berkomunikasi nanti. Baik. Pada akhirnya, aku tetap tidak bisa membuat Nana mengubah pikirannya tentangku. Dia akan tetap meninggalkanku. Nana, hati-hati. Shushu, Shushu. Apa kamu baik-baik saja? Jika pada saat ini, aku adalah Xiu Shou, ekspresi seperti apa yang harus kupasang saat melihat Nana? Selama aku memainkan peran sebagai Qin Yan Shou yang lain, kau akan selalu mencintaiku. Tatapan matanya itu adalah Qin Yanshu. Aku pasti tidak akan salah. Tapi kenapa dia tidak mau mengakui bahwa dia adalah Qin Yanshu? Tahukah kamu apa yang sekarang rekan-rekan di perusahaan katakan tentang kamu? Seseorang yang sangat menyenangkan, tapi palsu. Apa kau tidak menyukainya? Ayo tidur. Qin Yanshu, bisakah kamu berhenti berpura-pura menjadi Shushu? Mari kita bicara. Kamu bukan orang yang akan mengubah sikapmu tanpa alasan. Apa yang terjadi? Kamu bisa memberitahuku. Kita bisa mendiskusikannya. Tidak ada yang terjadi. Kau tidak perlu terlalu memikirkannya. Lalu, apakah kamu menyadari bahwa kamu sebenarnya tidak terlalu menyukaiku dan memutuskan untuk mundur selangkah? Tidak. Bukan ini juga, bukan itu juga, lalu kenapa begitu? Qin Yanshu, jika kamu tidak mau memberitahuku, kebenarannya lupakan saja, jangan pernah memberitahuku.
Kamu tidak perlu muncul lagi. Aku akan hidup bersama Xiuqiu. Itu cukup baik. Di mana tempat ini? Qin Yanshou. Apa yang kamu lakukan? Tahukah kamu jika kamu melakukan ini, Nana akan meninggalkan kita. Cepat pergi dan bawa dia kembali. Aku tidak akan pernah bisa menggantikanmu. Apa yang kamu katakan? Mengapa kamu muncul di tubuhku? Jika bukan karena kemunculanmu, bagaimana mungkin Nana jatuh cinta pada tubuh ini? Qin Yanshou, aku tidak peduli apapun dirimu yang kamu pikirkan saat ini. Aku memberitahumu, aku adalah dirimu dari masa depan. Alasan aku muncul di tubuhmu adalah untuk menyelamatkan Nana. Kemudian, karena kebenaran diri kita sendiri, kelalaian dan ketidakpedulian, Nana akhirnya meninggalkan kita. Jika dia melihatku, dia hanya akan semakin sedih. Aku selalu berpikir bahwa yang perlu aku selamatkan adalah Nana. Ternyata, yang perlu aku selamatkan adalah diriku sendiri. Itu adalah aku. Akulah yang membuat Qin Yanshou menyangkal dirinya sendiri. Qin Yanshou, aku memberitahumu. Kamu tidak perlu berpura-pura menjadi aku. Nana selalu mencintai kamu, Qin Yanshou. Kamu hanya perlu tetap menjadi dirimu sendiri. Qin Yanshou pada akhirnya akan tumbuh menjadi Xiuqiu. Apakah kamu masih ingat apa yang kamu katakan The saat film melamar was Nana? translated and narrated by Nana. M Media. Di masa depan tidak peduli bagaimana orang lain menilaimu, salah paham padamu, atau memperlakukanmu sebagai orang buangan. Aku hanya ingin kamu mengikuti kata hatimu sendiri dan tidak berubah demi siapapun. Kalimat ini juga berlaku untuk dirimu sendiri. Sekarang, ulang tahun Nana, kurang dari 24 jam lagi. Cepat pergi, bawa kembali istri kita. Nana. Nana. Aku harus menyembuhkan kegilaanmu. Aku akan membuatmu sepenuhnya percaya bahwa satu-satunya orang yang kucintai adalah Qin Yanshou. Nana. Tolong jangan pergi ya. Aku sudah bekerja keras untuk menjadi Xiaoxiu yang kau inginkan. Bisakah kamu mempertimbangkan betapa kerasnya aku telah mencoba? Dan percayalah pada semua yang telah aku lakukan. Kamu adalah Qin Yanshou. Ya. Aku adalah Qin Yanshou. Mulai sekarang. Selalu. Aku akan selalu menjadi Qin Yanshou. Nana. Aku tahu aku buruk. Jika bukan karenamu, aku bahkan mungkin tidak hidup. Jika bukan karenamu, aku mungkin menua sendirian. Jadi Nana, tolong jangan tinggalkan aku. Satu tahun kemudian. Kenapa aku bertambah berat badan begitu cepat? Apakah aku makan terlalu banyak akhir-akhir ini? Jika ini terus berlanjut, aku akan menjadi gemuk dan mati. Ada apa? Mengapa kamu menangis sekarang? Ini semua salahmu. Kamu memberiku makan seperti babi. Kamu akan menjadi seorang ibu. Tidakkah kamu malu? Apa yang perlu dimalukan? Aku gemuk jelek dan kanggung sekarang. Kamu terlalu khawatir. Kamu hanya gemuk. Tidak jelek. Kamu sekarang semakin lama semakin mirip Xiuqiu. Kamu belum kambuh sejak saat itu. Qin Yanshou adalah Xiuqiu. Untuk apa ini? Apakah kamu lupa hari apa ini?
Ulang tahunku. Selamat ulang tahun untukmu.